Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita tidak terasa kita udah masuk pada tanggal 9 November di hari Selasa 2022, semakin mendekati akhir tahun. Sebab itu berita-berita firman yang saya coba lepaskan kepada Anda ini pesan-pesan penting, message yang penting kita dalam mengakhiri tahun, bahkan siap kita memasuki menyongsong tahun baru 2023. Nah, pagi ini saya akan share dengan saudara satu pengajaran firman yang saya berikan judul pengepungan dan bencana kelaparan yang terjadi di Samaria. Sehingga pada waktu itu yang namanya Samaria, ibu kota Israel, Israel Utara maksudnya saudara ya, itu mengalami krisis pangan, krisis ekonomi, bahkan inflasi secara keuangan sangat berat, harga-harga sangat melambung tinggi, tidak masuk akal. Ya, itu yang ditakutkan orang terjadi pada 2023. Tapi mari kita dengarkan pesan Tuhan yang penting buat setiap kita pagi ini. Berkat apa, rema apa yang Tuhan singkapkan dalam pewahyuan firman yang Tuhan percayakan kepada kita pagi ini. Mari kita lihat ayatnya, kita baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 mulai ayat 24 sampai ayat 25. Saya mengajak Anda semua, saudara, kita sama-sama baca 2 ayat ini ya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 25. Sama-sama kita baca 2 dan 3. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Ayat ini memang saya pernah terangkan beberapa lama yang lalu, saya lupa, tentang kesukaran yang terjadi di Samaria. Tapi pagi ini saya coba angkat kembali, tentu dengan cara pandang yang berbeda, angle pewahyuan yang berbeda juga buat setiap kita. Saya coba terangkan dari mulai 24 sama saudara tentang peristiwa lockdown paksa yang terjadi di Samaria. Perhatikan saya baca ya, 24 perhatikan. Saya pagi ini tidak membuat banyak gambar sama saudara, mungkin saya menerangkan ayat-ayat ya, sedikit gambar begitu ya. Karena memang saya mau terangkan ayat sama saudara. Maksud saya lihat ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram. Jadi ada sebuah kerajaan Aram, nama rajanya adalah Ben-Hadad. Anda tahu dia punya perwira di pasal yang ke-5. Raja ini namanya adalah Naaman. Mari kita baca dulu ayatnya. Saya ulang ya. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya dikatakan lalu maju mengepung Samaria. Ini dulu saya mau terangkan. Saya mau terangkan dari sini dulu saudara. Jadi kerajaan Israel setelah Raja Salomo itu mati, kemarin kita belajar tentang Raja Salomo dengan hikmatnya yang luar biasa. Nah, setelah Raja Salomo ini mati, rupanya kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Kerajaan Israel Utara, namanya kerajaan Israel, ibu kotanya di Samaria. Lalu terpecah yang kedua, kerajaan Israel Selatan, ibu kotanya di Yerusalem, namanya kerajaan Yehuda. Jadi ceritanya hari itu ada 2 kerajaan di Israel. Satunya kerajaan Israel di Samaria, ibu kotanya. Satunya adalah kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem. Jelas ya. Yang kita cerita adalah kerajaan Israel Utara. Anda kenal Raja Ahab, itu kerajaan Israel Utara, ibu kotanya Samaria. Ahab raja yang paling jahat di Israel. Dia punya anak namanya adalah Yoram, Raja Yoram. Nah, Samaria pada waktu itu kerajaan Israel dipimpin rajanya namanya Raja Yoram. Supaya jelas apa yang terjadi dalam pemerintahan kerajaan Yoram, kayaknya si Raja Ben-Hadad balas dendam ini saudara ya. Dia lupa dengan jasanya seorang nabi di Israel yang tinggal di Dotan yang namanya Nabi Elisa. Bukankah Anda ingat di 2 Raja-Raja pasal 5 bahwa Raja Ben-Hadad itu punya panglima yang sangat disegani, dihormati sama sang raja, namanya Naaman. Itu pernah ditolong sama Nabi Israel namanya Nabi Elisa.
Kan sakit kusta tak tersembuhkan. Lewat mandi di sungai Yordan, sembuh ini perwilanya Naaman. Lupa jasanya Israel, ada nabi di sana. Dan dia melupakan di pasal 6, 2 Raja-Raja pasal 6, di ayat 8 sampai ayat 23. Yang kita bacakan 24. Baca di atasnya 23, 22 sampai 8 di atas. Barusan kalah loh Raja Ben-Hadad sama kerajaan Israel, sama Raja Yoram yang dipimpin juga atas petunjuk Nabi Elisa. Barusan kalah perang sama Israel. Kayaknya gak terima. Ada kesempatan dia melampiaskan dendam marahnya sama Raja Yoram rupanya. Apa yang terjadi? Di ayat 24 dikatakan dia menghimpun seluruh kekuatan tentaranya, si Raja Ben-Hadad Raja Aram, mengepung, mengembargo, mengepung, lockdown secara paksa ibu kota Israel, itulah Samaria. Kalau ibu kota Indonesia adalah Jakarta, ibu kotanya Jawa Timur itu adalah Surabaya. Saya kasih contoh skop yang kecil, Surabayanya dikepung. Samaria itu kayak Surabaya, lumbung pangannya di Samaria. Kegiatan pusatnya ada di Surabaya, di Samaria. Jadi pada waktu itu pangan logistiknya itu ada di Samaria. Sumber pangan, begitu maksud saya. Jadi kalau orang Israel, ibu kota Israel Utara, kalau beli makanan untuk keluarga mereka, ya mereka perginya ke Samaria, ke ibu kotanya. Nah, ini di lockdown secara paksa. Ini makanan gak bisa keluar, logistik makanan gak bisa masuk, dikepung. Akibatnya apa? Habis dong makanan di Samaria. Saya yakin ini dikepungnya bukan 1 minggu, 1 bulan. Ini mungkin bertahun-tahun. Kita tidak tahu, tidak ada datanya. Tapi saya bisa bilang kalau sampai terjadi kelaparan karena dikepung, ini pasti bertahun-tahun. Terbukti di ayat 25, kelaparannya hebat, keras kelaparannya. Coba saya baca 25, perhatikan ya. Akibat di lockdown secara paksa, logistiknya macet, panganan makan ini saudara ya. Ayat 25 dikatakan, maka ini akibat dikepung. Terjadilah kelaparan hebat di Samaria, di ibu kota Israel Utara, selama mereka mengepungnya, sehingga ini dampak kelaparannya hebat. Ini bukti otentik, laparnya keras. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak. Kalau orang bayar satu makanan sampai bayar pakai koin perak, itu artinya mahal banget gitu loh. Perak itu pernah lebih mahal daripada emas. Ini belinya pakai koin perak dan harganya nggak tanggung-tanggung. 80 sikal perak itu setara dengan 9 juta rupiah. Itu kalau dikonversikan dengan rupiahnya Indonesia. 80 sikal perak, saya ulang, itu setara seharga dengan 9 juta rupiah. Dan ingat, keledai itu binatang haram. Memang keledai, Anda baca dalam kitab Imamat, Anda baca dalam kitab Keluaran, bilangan kayaknya juga diulang, binatang-binatang haram. Keledai itu sama dengan unta, binatang haram. Dia memang memama biak, tapi dia tidak berkuku belah, dia berkuku tunggal. Makanya dia haram, saya pastikan. Haram berarti tidak boleh dimakan dong. Tapi karena mengingat masa kelaparan, kepalanya keledai saja harganya setara 9 juta rupiah. Yang haram pun dimakan dan harganya harga inflasi. Harganya harga krisis ekonomi, ndak umum, melambung tinggi. Sebab yang dimakan tidak ada, logistiknya makan ndak ada. Kepala keledai yang haram pun terpaksa dimakan. Itu pun ndak terbeli sebetulnya. Hanya orang yang punya duit. Cuman kepala keledai dimakan binatang haram 9 juta. Siapa yang kuat? Saya mau tanya sama Anda, meskipun uang Anda bermiliar-miliar di tabungan rekening saudara, tapi saya mau tanya, Anda mau nggak beli misalnya cuman kepala saja sapi, harganya 9 juta. Ada berkata, no, nggak mau, terlalu mahal Pak Pendeta. Saya setuju. Ini bukan cuman mahal, ini haram. Ini menunjukkan bukti-bukti karena diembargo secara paksa, lockdown pangan secara paksa, terjadi kelaparan yang keras. Bukan cuman itu, bukan cuman yang haram dan yang mahal dimakan.
Sampai dikatakan begini, dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Dikonversikan rupiah, 5 sikal perak sekitar 600.000 rupiah. 600.000 rupiah untuk tahi merpati. Walaupun ada mungkin yang pro kontra tentang tahi merpati, banyak orang ya, terutama jemaat ini yang suka mengatakan, oh, tahi merpati ini bukan tahi sesungguhnya. Kalau saya ngomong ini tahi sesungguhnya, untuk orang mendapatkan karbohidrat. Ini tahi kotoran merpati sesungguhnya. Kenapa? Anda baca secara lengkap ini ayat, karena kelaparan hebat yang haram saja dimakan. Nanti saya tunjukkan di dalam kisah berikutnya, sampai anak laki-laki dikanibalisme, dimutilasi, dimakan. Ibu kok makan anak, saking parahnya. Memang tahi merpati kok dimakan gitu loh. Walaupun ada penafsir, beberapa penafsir mengatakan ini bukan tahi merpati sesungguhnya, ini sejenis bawang liar, kata para sejarawan Yahudi. Ada yang berkata ini kacang polong dari Arab, hanya istilah pengganti gitu ya. Jadi ini bukan tahi merpati sungguhan gitu ya. Ini adalah kacang polong Arab. Ada yang berkata apa ya, ini pengganti daripada garam, istilah saja. Ini pengganti garam, asin-asin gitu. Tetapi menurut saya, kalau saya nggak sempat tulis ayatnya ya, di dalam terjemahan teks-teks Ibrani, dalam teks bahasa Inggris versi yang lain, ada banyak versi, tetap mempertahankan frase kata tahi merpati, dafdungs, tetap. Dan diganti dengan kata yang lain, pakai perumpamaan, enggak. Tetap dipertahankan kata-kata hurufiahnya adalah tahi merpati. Dafdung tetap dipertahankan. Karena mengingat begini loh, ini memang lockdown yang keras, kelaparannya hebat gitu. Makanya sampai tahi pun dimakan, harganya inflasi 600.000 rupiah. Kenapa saya tetap tegas, saya tetap menyampaikan, menafsirkan dengan tegas sama sorry, ini tahi merpati sungguhan. Karena di pasal 7-nya dalam 2 Raja-Raja, di pasal ayat 28-30, coba kita lihat ayat ini, sampai anak laki-laki pun dimakan. Kalau anak saja tega dimakan, apalagi cuma tahi di masa kelaparan. Memang logisnya gak ada yang dimakan kok. Saya baca ya, atau kita boleh sama-sama baca ya, 28-30 supaya Anda paham. Ya, 28-33 ayat kita sama-sama baca. Daripada Anda ngantuk bengong, lebih baik baca firman Allah. Ikuti pembacaan. Kita mulai sama-sama, 2, 3. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu, perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Lihat ayat 30, 2, 3. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Raja Yoram, sang pemimpin, sang raja, sampai syok dia. Pakai kain kabung, berduka cita dia. Melihat rakyatnya seperti itu, sampai dimutilasi anak, dikanibalisme. Jadi kanibalisme, makan daging anak, daging manusia, manusia makan manusia, orang makan orang. Ngeri. Masa cuma tahi saja kamu makan, anak saja tega dimakan kok. Walaupun yang satu akhirnya setelah makan anak ibu satunya, yang satu menyembunyikan anaknya. Tapi itu pernah terjadi. Kok bisa pendeta terjadi? Masa kelaparan yang hebat. Saya pikir apa yang ditafsirkan orang dunia tentang 2023, bangsa kita atau dunia tidak akan mengalami kelaparan seperti ini. Sampai anak dimakan, sampai tahi kotoran merpati pun dimakan. Mungkin gak seperti itu, tapi bayang-bayang seperti itu, nada-nada irama begitu mulai terdengar. Genderang perang itu mulai ada.
bahwa 2023 pekerjaan akan sulit, ekonomi akan inflasi, ekonomi akan krisis, pangan akan susah. Dan saya mau katakan, kelaparan yang terjadi, krisis pangan yang terjadi di masa Raja Yoram, di masa Nabi Elisa. Ini kalau saya baca dalam Alkitab, tolong nanti Anda selidiki di Alkitab tentang kelaparan yang terjadi pada bangsa Israel, umat Allah. Ada banyak kisah itu. Misalnya contoh kelaparan pada masa Elia. Ada banyak kelaparan kan. Kelaparan yang terjadi pada ayat yang kita baca pada zamannya Raja Yoram, zaman Nabi Elisa, itu sangat berbeda dengan kelaparan yang ditulis dalam kisah lain dalam kitab. Misalnya saya kasih contoh, kelaparan pada zaman Elia. Itu kelaparan terjadi, krisis pangan paceklik hebat terjadi itu karena alam. Karena apa? Karena cuaca, tidak turun hujan. Tapi kita lihat, meskipun kelaparan keras, orang yang bergantung pada Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan. Elia tetap terpelihara, tidak kekurangan loh saudara ya. Itu terjadi karena alam. Saya ngomong berbedanya dulu. Kelaparan terjadi pada zaman Abraham sampai dia mengungsi ke Mesir. Itu pun terjadi karena faktor alam, kekeringan yang panjang sampai Abraham pergi ke Mesir. Zaman Ishak juga sama anaknya. Itu faktor kemarau yang panjang, tidak ada hujan. Dari mana saya berani katakan? Tanahnya kering. Raja Abimelek itu ya, itu nanam apapun gak bisa tumbuh. Tanahnya mati, keras. Menteri pertaniannya Abimelek, kerajaannya, semua orang militer gak bisa hidup. Karena memang tidak ada air, tidak ada hujan. Tapi luar biasa, Ishak menanam pada masa itu. Di tahun itu juga, saya pernah jelaskan, dia diberkati 100 kali ganda. Ya, dan itu terjadi kelaparan. Karena apa? Karena cuaca. Termasuk siapa itu namanya di Bethlehem, Naomi ya. Naomi dengan suaminya, Mahlon anaknya. Itu pun kelaparan terjadi karena faktor cuaca. Sama juga kisah Yusuf di Mesir. Jadi ada banyak kelaparan gitu loh ceritanya. Di Mesir itu juga karena cuaca. 7 tahun kekeringan, kelaparan terjadi. Tapi di Mesir ada hikmat Yusuf, tetap terpelihara. Nah, saya mau coba sampaikan sama saudara bahwa ada banyak kisah kelaparan, faktornya macam-macam. Kalau krisis kelaparan, krisis pangan, ekonomi, inflasi yang mulai melanda di dunia ini, kita tahu bukan karena cuaca, tapi karena balas sampar, karena penyakit yang di luar pemikiran kita namanya COVID-19 berdampak domino, jadi inflasi, jadi harga melambung tinggi. Bahkan dikhawatirkan 2023 terjadi masa kegelapan, ekonomi, inflasi, harga akan melambung gitu ya. Ada faktor yang menentukan itu, faktor X yang terjadi. Tapi ada janji Tuhan. Ada satu ayat yang Tuhan ingatkan sama saya. Coba Anda lihat kita Ayub. Maksud saya menyampaikan ayat ini yang Tuhan singkapkan kepada kita, supaya kita nggak takut hadapi 2023. Orang boleh katakan tahun kegelapan, krisis ekonomi, Pak, inflasi, harga nanti hebat. Nanti bagaimana hidup kita, pekerjaan kita, katanya bisnis pekerjaan akan rontok. Lihat dulu ayat ini, apa janji Tuhan, apa rencana Tuhan buat destininya orang percaya. Ada percaya rancangan dunia atau percaya pada rancangan Tuhan buat kita. Ini firman Allah. Saya bacakan ayat-ayat ini buat setiap kita, perhatikan baik-baik. Ayub pasal 5, pegang ini firman, ayat 19 sampai 22. Saya baca per ayat, perhatikan baik-baik. Dikatakan begini, dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya. 6 kesesakan luput. Dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Ini orang benar tuh kayak begini. Macam-macam masalah ada, tetap ada jalan keluar kemenangan daripada Tuhan. Ayat 20. Pada masa kelaparan, krisis pangan, ekonomi, engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Ya, dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Tidak usah takut, lawan takut adalah percaya. Apalagi sama-sama kita baca di ayat 22. Ini bagian kita sama-sama kita baca.
keluarkan suaramu dengan iman dan percaya. Ini firman Allah buat kita, ayat 22, 2 dan 3. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Terjemahan lain tentang kata kelaparan akan kau tertawakan. Terjemahan yang lain, ejaan lama berkata ini, engkau akan mentertawakan pada masa kelaparan. Ini gak masuk akal. Pada masa kelaparan, krisis pangan, ekonomi. Kalau sudah mulai krisis pangan ya pasti inflasi dong. Harga pasti melambung tinggi. Hanya orang yang punya uang itu pun lama-lama juga bisa habis kalau krisis inflasi terjadi. Tapi ayat ini berkata berbeda loh. Ini janji Tuhan. Saya berdoa ini menjadi satu pewahyuan. Saya mau tanya kepada Anda, apakah Anda percaya di masa kelaparan justru kita tertawa? Engkau mentertawai pada masa kelaparan. Saya mau tanya kepada Anda, apakah saudara percaya Ayub pasal 5 ayat 22 ini adalah firman Allah buat setiap kita? Apa Anda punya iman? Ini adalah firman Allah, janji Tuhan buat kita. Anda bisa gak mengimani ayat ini? Anda bisa gak mempercayai apapun profesi pekerjaanmu? Mau kita pelayan Tuhan, mau kita hamba Tuhan, apa saja bisnis usaha pekerjaanmu, apakah kamu percaya ini adalah firman Allah yang janjinya ya dan amin? Bahwa justru pada masa kesesakan, justru pada masa kelaparan, kita malah tertawa. Tertawa artinya apa? Kita malah dibikin sukacita oleh Tuhan. Saya banyak menemukan dalam Alkitab, justru masa kelaparan, hebat keras Tuhan memberkati umatnya. Orang lain merengut wajahnya, orang lain ketekuk susah wajahnya. Tidak ada tertawa, tidak ada sukacita. Yang ada wajah susah dari air mata, kecewa, menangis. Orang percaya malah tertawa masa kesukaran. Kenapa? Malah diberkati Tuhan, malah ditolong Tuhan. Tuhan malah tunjukkan kebesaran kuasa berkatnya pada umatnya. Saya bukan sedang berandai-andai mengajak Anda bermimpi tentang sesuatu. Ini bukan mengajar Anda tentang pelajaran psikologi. Berpikir positif. Saya bukan motivator. Saya bukan sedang memotivasi Anda dengan kata-kata saya. Tapi saya sedang memperkatakan perkataan iman yang ada dalam firman Allah. Saya sedang memperkatakan perkataan Tuhan kepada saudara. Saya sedang memasukkan iman dalam rohmu. Apakah kamu percaya ini adalah firman Allah buat setiap kita? Justru masa kelaparan Anda dibuat tertawa. Dan yang saya katakan itu dibuktikan oleh firman Allah. Anda lihat pada masa Abraham kelaparan, dia pergi ke Mesir. Dia tertawa loh. Ketika dia tinggalkan Mesir, Raja Fir'aun itu memberikan kambing, domba, lembu, sapi itu ratusan, mungkin ribuan. Budak laki-laki, budak perempuan, begitu sangat banyak. Orang lain kesulitan, dia tertawa diberkati Tuhan. Termasuk Ishak anaknya. Kan tadi saya sempat cerita, semua gagal tanam. Raja Abimelek gagal tanam. Kalau nggak nanam ya nggak menuai gitu. Tapi apa yang terjadi? Ishak menanam, tumbuh, dan menuai 100 kali lipat ganda. Kenapa? Alkitab jelas, Kejadian 26, karena Ishak diberkati Tuhan. Justru masa kekeringan Alkitab yang katakan. Anda percaya gak firman Allah? Alkitab katakan Ishak itu dia kian lama kian kaya, bertambah lama bertambah kaya, sehingga Alkitab katakan dia menjadi sangat kaya. Tunggu dulu, kapan itu terjadi? Pada masa krisis ekonomi dan krisis pangan. Pada masa ekonomi gelap, sistem keuangan gelap, tapi Ishak malah diberkati Tuhan. Saya bukan sedang mengajarkan teologi kemakmuran, tapi firman. Saya cuma mau berkata begini, Anda percaya gak Tuhan kita hidup? Anda percaya gak Tuhan kita luar biasa? Janji Tuhan buat kita justru masa sukar. Kalau Anda takut akan Tuhan, masa sulit, hatimu melekat dengan iman kepada Tuhan, hidupmu makin dipelihara. Termasuk Elia, termasuk Ishak, termasuk Naomi. Ketika dia sadar keputusan salah di Moab, dia kembali ke Bethlehem. Bethlehem diberkati Tuhan loh pada masa sukar. Apalagi termasuk Yusuf. Di masa kelaparan, orang bernama Yusuf di Mesir itu orang gak percaya kepada Tuhan.
Tapi ada seorang di Mesir yang percaya pada Tuhan, namanya adalah Yusuf. Imannya benar, respon sikap hatinya benar. Lewat hikmat Tuhan turun kepada dia. Anda lihat, ketika masa kelimpahan dia kumpulkan di lumbung. Ketika masa 7 tahun kelaparan, tetap kelimpahan loh di Mesir. Karena Yusuf memelihara bangsa-bangsa. Ini janji Tuhan, masa kelaparan yang keras dan hebat. Di Mesir kelimpahan, Yusuf kelimpahan. Saya percaya Anda dan saya, kita semua ini bagikan Yusuf di akhir zaman. Biji mata Tuhan, masa sukar, justru Tuhan pelihara kita dengan berkatnya luar biasa. Meskipun secara kalkulator pikiran kita, bisnis ini akan rontok karena keadaannya gini. Anda membaca tanda-tanda zaman, oh katanya gini-gini di pikiran kita. Percayalah akan firman Allah. Nah, saya coba tunjukkan kepada saudara bahwa Bapa di sorga, Bapa kita itu Bapa yang baik. Dari cerita ini saya tunjukkan dia Bapa yang baik, Bapa yang selalu ingin memberkati kita. Saya mau kasih tahu ya, dari ayat-ayat yang barusan kita baca tadi, setan itu gak bisa menghalangi Tuhan untuk memberikan berkat kepada kita. Saya ulang saudara ya, setan gak punya kekuatan, dia gak punya power yang lebih lagi untuk menghalangi Tuhan kita mengalirkan berkatnya kepada kita. Setan gak punya kekuatan menghalangi berkat Tuhan sama kita, Tuhan memberkati kita. Tetapi setan yang dia bisa buat adalah dia tutup akses kita. Kitanya yang dihalangi, dia halangi Tuhan kagak bisa. Percayalah begini, kita itu anak-anaknya, dia Bapak kita. Dia selalu ingin memberikan yang terbaik. Lukas pasal 11 katakan begini, Bapak di dunia ini saja kalau anaknya minta roti gak dikasih batu, kalau anaknya minta telur gak dikasih ular, anaknya minta ikan gak dikasih kalajengking, apalagi Bapakmu yang di sorga. Dia tahu memberikan yang terbaik buat kita anak-anaknya. Setan gak bisa halangi Bapa di sorga ketika dia berikan kita berkat. Tapi setan akan, yang dia bisa buat, dia halangi kita. Jalan kita ditutup, pintu kita ditutup, kesempatan kita ditutup. Setan dia bisanya halangi kita. Makanya di akhir zaman yang tanda-tanda krisis mulai terjadi, disuarakan masa kegelapan, saya dorong saudara, punya iman tidak? Justru imanmu dibangun, percayamu dikuatkan, melekatlah datang kepada Tuhan. Ini yang harus kita bangun masalahnya. Sebab setan gak bisa halangi Bapak loh. Ada catat ya, Lukas 11 atau Matius pasal 7. Ya, mintalah maka diberikan kepadamu, carilah kamu mendapat. Tadi saya katakan ayatnya, gak ada minta roti dikasih batu orang tua di dunia ini. Kalau Anda, kita sebagai anak ya, kalau ada punya Bapak yang baik, Anda gampang memahami ini, sangat gampang. Coba kita punya Bapak yang baik di dunia ini, kita belum minta, Bapak kita udah tahu keperluan kita, dikasih. Oh iya loh saudara. Ada lihat kita punya papa, Anda masih punya papa, walaupun mungkin sudah meninggal, tapi kan Anda pernah punya papa kan. Lihat papa saudara, kalau Anda punya papa yang baik, Anda belum minta udah tahu. Apalagi Anda minta Bapak beri, itu sangat mudah memahami ini. Seperti itulah Bapakmu di sorga. Seperti papa kita di dunia loh. Kadang kita belum minta, nih tak kasih kamu butuh ini. Bahkan ketika kita minta, Papa dengan sukacita, aku ini berikan kepada kamu karena kamu anakku, kamu berhak dapatkan ini. Ada sangat mudah memahami, apalagi Bapak kita di sorga. Setan, saya ulang, gak bisa halangi kuasa berkatnya Tuhan. Tapi setan akan halangi kita. Jalan kita ditutup, kesempatan ditutup, akses kita ditutup, diriwui kita sama setan. Saya gak tahu setan bikin apa sama saudara. Mungkin ditutup jalanmu, itu kesempatan kau dekat sama Tuhan. Masa sukar kau akan mengalami tertawa. Berkat Tuhan luar biasa. Nah, saya mau coba tunjukkan sama saudara yang penghalang. Kita tuh bagaikan Samaria kan. Samaria itu kehidupan kita seperti ditutup sama setan, sama kerajaan Aram, ditutup, diembargo, di lockdown paksa. Supaya apa? Gak ada pasokan makanan, gak ada pasokan berkat. Setan yang tutup. Kadang-kadang kita mengalami seperti itu. Kita ini kayak Samaria, ditutup jalannya. Ada yang mengalami seperti itu? Apa sih penghalang? Ya, penghalang berkat Tuhan dari Bapak kita datang ke sama kita. Karena waktu saudara ya.
Sebetulnya ada dua sih saya mau tunjukkan sama saudara. Kalau kita baca di 2 Raja pasal 7, atau saya terangkan saja ya, penghalang yang pertama ya. Saya gak sempat tulis, tolong multimedia ayat 1. 2 Raja pasal 7 ayat 1, saya baca saja ya. Penghalang pertama karena kita gak percaya, kita gak punya iman. Saya baca dengan cepat. Lalu berkatalah Elisa, ini rentetan cerita yang sama di embargo tadi. Dengarkanlah firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok sang nabi yang sakti mandraguna Elisa berkata, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, sangat murah. Tepung yang terbaik, tepung halus cuma 1 sikal. Itu murah banget. Itu artinya kelimpahan berkat. Loh, sekarang kekiniannya masih kelaparan, masih di lockdown paksa, di embargo. Tapi Nabi berkata, besok persis aku ngomong hari ini, terjadi kelimpahan berkat dari Tuhan luar biasa. Sesikal tepung terbaik, 1 sukat tepung terbaik, cuman 1 sikal harganya. Saya baca, 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Dia spesifik Samaria ngalami berkat. Tapi lihat, ini penghalang pertama. Jangan ada pada kita. Lihat ayat yang kedua, sama-sama kita baca ayat kedua. 2, 3. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya. Cukup, saya baca ayat ini. Apa kata perwira? Perwira ini kayak kita, meragukan kuasa Tuhan. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit. Dia pakai bahasa pada zaman Elia. Ketika kekeringan terjadi 3,5 tahun, Tuhan buka tingkap-tingkap langit berkat, hujan turun lebat. Masa kekeringan? Dia pakai kata ini lagi. Tapi kata yang gak percaya. Ya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit di langit dibuka gitu ya, masakan hal itu mungkin terjadi? Ini kayak kita kan, sekalipun Tuhan sumber berkat, sumber mujizat, masakan dia bisa tolong saya? Sekalipun dia berkuasa kata pendeta, tapi masakan dia bisa sembuhkan saya? Masakan dia bisa buka pintu kesukaran saya? Saya mau kasih tahu, orang boleh tutup pintu saudara, 2 pintu ditutup, pintu ketiga Tuhan bisa buka. Apa Anda percaya itu? Orang bisa tutup 7 pintu ditutup, pintu ke-8 ke-9 Tuhan bisa buka. Kadang setan gak bisa tutup jalannya Tuhan, tapi jalan kita ditutup. Saat jalan kita ditutup, minta tolong pada Tuhan. Tuhan yang buka jalan buat kita. Tapi iman kita seringkali gak percaya. Ingat, yang menghalangi berkat Tuhan itu datang sama kita. Penyediaan kesembuhannya, pertolongannya. Karena kita gak percaya. Sekalipun Tuhan buka tingkap langit berkat, masakan itu bisa terjadi? Lihat kata sang nabi, jawab abdi Allah. Saya lanjutkan. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Kamu cuma nonton lihat. Tapi orang lain makan diberkati. Dia cuma lihat karena dia diinjek-injek sama orang nanti. Ada turun baca ke bawah. Itu betul-betul jam, hari, waktu tepat, detik Elisa ngomong. Itu memang terjadi kelimpahan berkat. Karena tentara Aram melarikan diri semua. Ya. Nanti kalau ini penghalang yang pertama karena iman. Penghalang yang kedua, tanggung ya. Saya baca ayat ketiga, turun ke bawah. Ini penghalang yang ketiga itu apa? Sayang diri. Menyerah dengan keadaan. Tetapi kita lihat, ini ada 4 orang kusta gak menyerah. Saya pernah sampaikan pengajaran ini, diperkirakan para penasihat mengatakan 4 orang kusta ini kemungkinan Gehazi, muridnya daripada Elisa yang kena kusta. Anda baca dalam 2 Raja pasal 5, 25, 26, 27. Itu dikutuk sama Elisa. Karena kamu serakah dengan harta, kamu Gehazi sama anak cucumu kena kusta. Yang kusta bukan cuman bukan cuman Gehazi. Itu sampai anak cucunya. Kesalahan orang tua, anaknya yang tanggung. Makanya orang tua bersikaplah benar, bersikaplah baik. Ya, jangan kita berbuat tapi anak kita yang ngalami. Gehazi, tapi saya percaya ini memang Gehazi. Dari kata-kata salah satu dari 4 orang kasih kusta ini luar biasa loh. Gak menyerah dengan nasib. Saya baca saja ya, panjang ayatnya. Saya berharap bisa selesai pagi ini. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkata yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Artinya apa? Kita jangan menyerah sama nasib. Jangan sayang diri. Ingat, penghalang alami berkat yang tersedia itu
Menyerah dengan nasib. Kita gini ya gini, susah ya susah, inflasi ya sudahlah mau apa. Tiru salah seorang sikap orang sakit kusta. Ini mungkin Gehazi. Masa kita menyerah sama nasib? Saya baca ayat yang keempat, dibilang apa? Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Nggak bisa masuk kota. Kenapa? Orang Samaria menutup pintu gerbangnya buat mereka. Ditutup kayak setan, ditutup jalannya. Memang ditutup kota buat mereka. Tapi gara-gara pintunya 4 orang kusta ditutup, Tuhan buka pintu yang lain. Di perkemahan orang Aram, ditutup pintunya sama orang. Tuhan bikin breakthrough, terobosan pintu terbuka lebih luar biasa. Ada kelimpahan di sana. Harusnya mati malah makan kenyang. Jadi gak usah takut kalau ada pintu tertutup. Dan jika kita tinggal di sini kita akan mati. Saya loncat ayat ke-5. Saya cepat saja baca ya. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Loh, kenapa kosong? Tentara Aram gak sempat packing melarikan diri. Karena ayat 6 alasannya. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta yang ribuan jumlahnya ya. Bunyi kuda, bunyi tentara yang sangat besar. Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, para tentara itu, tentara musuh. Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het. Orang Het itu kanibal, makan manusia. Dan raja-raja orang Misraim sama saja melawan kita, makan kanibal semua ini ya. Supaya mereka menyerang kita. Takut tentara Aram, melarikan diri. Itu juga dikatakan apa? Kok bisa takut? Ketika orang-orang yang sakit kusta yang kelaparan tadi itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak. Wih, harta banyak. Masa inflasi, krisis dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ayat 9. Lalu berkatalah seorang, saya yakin seorang ini pasti Gehazi, benar pikirannya, tetap punya percaya takut akan Tuhan. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut, ini Gehazi ini kayaknya, yang kita lakukan ini hari ini ialah kabar baik, tetapi kita tinggal diam saja. Saya mau katakan sama saudara, hari ini kabar baik buat saudara. Hari ini hari mujizat, hari ini hari anugerah, hari ini hari kemenangan buat saudara. Pintumu dibuka sama Tuhan. Ya, hari ini hari kabar baik, tetapi kita tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Ini Gehazi kayaknya kata-kata rohani ya. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Ayat 10 dikatakan apa? Mereka pergi dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya betul kata Nabi Elisa, kelaparan yang kuat itu tidak menghambat Tuhan. Memberkati hari itu juga menjadi hari penuh anugerah. Selalu ada kata hari ini buat kita. Segala sesuatu indah pada waktunya. Hari itu ada buat saudara. Jangan takut pintu yang tertutup. 4 orang kusta, karena pintu masuk kota Samaria ditutup buat mereka. Tuhan buka pintu di kota Aram, di perkemahan orang Aram. Ada terobosan. Hari ini ada yang tertutup jalan hidupmu. Ada yang coba tutup bikin susah hidupmu. Ingat, asal kau percaya, tidak menyerah dengan nasib, tidak menyerah dengan takdirmu. Susah ya susah, nggak ada makan ya sudahlah, tertutup biar sajalah. Ada orang tutup malah Tuhan buka. Asal langkah kita langkah iman. Daripada kita diam di sini kita mati, ayo melangkah ke sana. Tuhan buka jalan. Ada 2 penghalang. Yang pertama adalah kita nggak percaya. Yang kedua apa penghalangnya? Kita itu fokus pada masalah. Belajar dari orang kusta ini, mereka tidak fokus pada kekinian masalah. Masalah tidak menghambat mereka. Mereka percaya pasti ada pertolongan. Meskipun jalan tertutup, Tuhan sanggup membuka buat saudara. Hari ini hari anugerah buat saudara. Hari ini kabar baik dinyatakan. Terima rema ini, pawayon ini, untuk kita memasuki tahun 2023. Orang katakan kegelapan, itu justru menjadi tahun pintu terbuka buat setiap kita. Apapun pekerjaanmu, tahun depan itu Tuhan malah buka pintu terobosan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menutup pintumu asal kau percaya dengan iman kepada Tuhan.